Video ini, saya bahas kompetensi manajerial, sesuai pengumuman Kemenham bagian tahapan seleksi pada poin 2. Untuk kisi-kisi lainnya, kalian juga bisa cek soal paket lengkapnya di deskripsi video ini. Video ini juga untuk melatih kemampuan kamu dalam menjawab soal sesuai kisi-kisi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe agar Mimin selalu buat soal-soal terbaru. Sekarang, mari kita bahas soal yang pertama. Dalam layanan informasi publik, pemohon meminta data yang belum bisa dibuka. Apa tindakan Anda? A. Memberi data tanpa konfirmasi ke pihak yang berwenang. B. Menjelaskan status dan estimasi data. C. Menolak permintaan tanpa alasan. D. Mengalihkan masalah ke bidang lain. E. Menunggu petunjuk dari atasan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menjelaskan status dan estimasi data. Karena dalam pelayanan publik, keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan. Memberikan penjelasan status disertai estimasi membuat masyarakat memahami situasi, tanpa melanggar prosedur organisasi. Soal nomor 2. Di loket pelayanan, seorang warga membentak Anda karena antrean panjang. Apa yang Anda lakukan? A. Membalas dengan nada keras. B. Menjelaskan prosedur dengan tenang. C. Mengusir pemohon dari antrean karena marah-marah. D. Mengabaikan hingga warga lelah sendiri. E. Menyuruhnya datang kembali besok. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menjelaskan prosedur dengan tenang. Karena pelayanan publik menuntut kendali emosi dalam tekanan. Menjelaskan prosedur tanpa terbawa emosi menunjukkan profesionalisme dan menjaga suasana pelayanan tetap kondusif. Soal nomor 3. Setelah pelatihan digitalisasi, rekan Anda mengeluh sistem baru terlalu rumit. Apa reaksi Anda? A. Menyarankan belajar bertahap. B. Membiarkan saja urusan dia. C. Menyuruhnya cepat menyesuaikan. D. Mengkritik sistem ke atasan karena belum cocok diterapkan. E. Mengalihkan tugas ke staf lain. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyarankan belajar bertahap. Karena dalam pengembangan orang lain, dukungan kecil dapat mempercepat adaptasi. Pendekatan bertahap membantu membangun kepercayaan diri dan memperkuat semangat tim menghadapi perubahan. Soal nomor 4. Dalam rekap data harian, Anda menemukan rekan mengisi laporan asal. Apa langkah Anda? A. Membiarkan karena tugas sendiri. B. Memperbaiki dan menegaskan akurasi. C. Melaporkan langsung ke pimpinan karena mengisi asal-asalan. D. Mengganti datanya tanpa bicara. E. Fokus pada laporan Anda saja. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memperbaiki dan menegaskan akurasi. Karena akurasi data menjadi dasar keputusan operasional. Memperbaiki sambil memberi pemahaman memperkuat tanggung jawab kerja dan meningkatkan kualitas hasil tim. Soal nomor 5. Di forum aduan daring, Anda tidak tahu jawaban pertanyaan yang diajukan. Apa yang Anda lakukan? A. Menjawab seadanya asal cepat. B. Menghapus pertanyaan tersebut. C. Meminta waktu cari jawaban. D. Membiarkan pertanyaan mengambang. E. Memberi jawaban mengira-ngira. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Meminta waktu cari jawaban. Karena dalam komunikasi publik, kejujuran lebih dihargai daripada jawaban palsu. Memberikan estimasi waktu jawaban memperkuat kepercayaan publik terhadap kualitas layanan. Soal nomor 6. Dalam pelayanan publik, Anda menerima aduan warga tentang ketidakakuratan website instansi. Setelah diperiksa, ternyata ada pembaruan prosedur yang belum diupdate. Apa tindakan terbaik Anda? A. Menyampaikan maaf dan memperbaiki konten. B. Menunggu arahan resmi pimpinan. C. Menghapus sementara laman web. D. Menyalahkan tim IT secara terbuka. E. Membiarkan karena update bukan tugas Anda. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menyampaikan maaf dan memperbaiki konten. Karena pelayanan publik menuntut responsif terhadap informasi yang keliru. Menyampaikan permintaan maaf dan memperbaiki kesalahan menjaga kredibilitas institusi serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap transparansi informasi. Soal nomor 7. Dalam proyek pengembangan layanan digital, Anda menemukan tim lambat karena belum paham sistem. Tenggat sudah dekat. Apa yang Anda lakukan? A. Mengkritik keras ketidakbecusan tim. B. Membiarkan asal tugas Anda selesai. C. Menyelesaikan semua tugas sendiri. D. Membagi tugas lebih spesifik sambil mendampingi. E. Mengganti semua anggota tim. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Membagi tugas lebih spesifik sambil mendampingi.
Karena dalam menghadapi keterlambatan kerja, komunikasi efektif dan pendampingan konkret mendorong anggota tim memahami tugasnya dengan cepat. Ini memperkuat koordinasi serta membantu pencapaian hasil sesuai tenggat. Soal nomor 8. Saat memimpin layanan di lapangan, terjadi antrian panjang akibat server down. Apa yang harus Anda lakukan? A. Menenangkan warga dan menjelaskan solusi sementara. B. Membiarkan warga marah sendiri. C. Menyuruh warga pulang dan kembali besok. D. Mengabaikan situasi dan tetap di meja. E. Menyalahkan tim teknis di hadapan warga sebagai bentuk pelajaran. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Menenangkan warga dan menjelaskan solusi sementara. Karena pelayanan lapangan membutuhkan pengelolaan situasi kritis secara komunikatif. Menenangkan masyarakat sambil menawarkan solusi menunjukkan kontrol diri dan menjaga stabilitas operasional di lapangan. Soal nomor 9. Anda mendampingi staf baru yang sering melakukan kesalahan administrasi. Apa pendekatan Anda? A. Membiarkan sampai dia belajar sendiri. B. Mengkritik keras setiap kesalahan. C. Mengalihkan tugasnya ke orang lain yang lebih menguasai di bidang itu. D. Membuat laporan kesalahannya tiap hari. E. Memberi evaluasi rutin dan arahan yang jelas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Memberi evaluasi rutin dan arahan yang jelas. Karena pengembangan orang lain perlu pendekatan edukatif berkelanjutan. Evaluasi rutin dan arahan yang jelas mempercepat perbaikan performa staf, sekaligus menjaga kualitas kerja sesuai target organisasi. Soal nomor 10. Dalam proyek lintas unit, terjadi miskomunikasi yang membuat pekerjaan tumpang tindih. Apa solusi terbaik Anda? A. Mengadakan rapat koordinasi untuk sinkronisasi. B. Membiarkan unit lain bekerja sendiri. C. Fokus saja pada tugas Anda. D. Menyalahkan unit lain di rapat umum. E. Mengurangi porsi pekerjaan Anda. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengadakan rapat koordinasi untuk sinkronisasi. Karena kerja lintas unit perlu kesepahaman dalam tujuan dan cara kerja. Mengadakan rapat koordinasi membangun komunikasi dua arah, mengurangi kesalahpahaman, serta mempercepat tercapainya hasil yang terintegrasi. Soal nomor 11. Anda bertugas menjadi perantara komunikasi antar tim dalam proyek pelayanan publik. Namun, satu tim sering lambat menanggapi informasi penting. Apa langkah terbaik Anda? A. Mengabaikan dan fokus pada tim Anda saja. B. Menyampaikan batas waktu tanggapan secara jelas. C. Menyampaikan keluhan langsung ke pimpinan. D. Membiarkan tanpa mengingatkan lagi. E. Meminta orang lain saja yang berkoordinasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyampaikan batas waktu tanggapan secara jelas. Karena komunikasi yang efektif harus memiliki kejelasan ekspektasi waktu. Menyampaikan batas waktu dengan sopan membantu mempercepat koordinasi antar tim, menghindari keterlambatan proyek, dan tetap menjaga hubungan profesional. Soal nomor 12. Anda bertanggung jawab atas layanan aduan masyarakat. Ada satu aduan yang masuk bertubi-tubi dari pihak yang sama, namun substansi keluhannya berulang. Apa pendekatan terbaik Anda? A. Mengabaikan karena sudah terlalu sering. B. Memberi penjelasan tertulis secara resmi dan tuntas. C. Membatasi jumlah pengaduan dari satu orang. D. Menyuruh pihak tersebut menghubungi bagian lain. E. Melaporkan pengaduan itu ke pihak keamanan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberi penjelasan tertulis secara resmi dan tuntas. Karena dalam pelayanan publik, aduan masyarakat tetap harus dihargai. Menanggapi dengan penjelasan tertulis yang jelas dan tuntas akan menghentikan pengulangan aduan, sekaligus menjaga transparansi serta akuntabilitas layanan. Soal nomor 13. Dalam evaluasi kerja unit Anda, hasil survei menunjukkan banyak pengguna layanan merasa kurang puas terhadap kecepatan respon. Apa tindakan pertama Anda? A. Membela diri bahwa sumber daya terbatas. B. Mengumpulkan tim untuk membahas peningkatan kecepatan respon. C. Menolak hasil survei tersebut. D. Menunda evaluasi sampai hasil lebih baik. E. Menyuruh bagian lain meningkatkan kualitas. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Mengumpulkan tim untuk membahas peningkatan kecepatan respon. Karena evaluasi kerja harus direspons dengan perbaikan konkret. Melibatkan seluruh tim dalam membahas solusi mempercepat layanan, membangun rasa tanggung jawab kolektif, dan memperkuat orientasi terhadap kepuasan pengguna. Soal nomor 14. Saat pelaksanaan layanan lapangan, Anda menyadari beberapa petugas tidak memakai seragam sesuai standar. Acara sudah berlangsung dan tamu penting hadir. Apa langkah paling tepat? A. Membiarkan karena acara sudah berjalan.
B. Memberi instruksi cepat untuk memperbaiki penampilan. C. Memarahi petugas di depan umum. D. Menyuruh petugas keluar dari lokasi. E. Melaporkan insiden setelah acara selesai. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberi instruksi cepat untuk memperbaiki penampilan. Karena dalam situasi mendesak, memperbaiki standar layanan secara langsung tanpa menciptakan kegaduhan menjaga citra profesionalisme instansi serta kenyamanan tamu yang hadir. Soal nomor 15. Anda baru saja menyelesaikan sebuah proyek layanan publik. Atasan meminta Anda membuat laporan refleksi pribadi. Apa fokus yang paling tepat untuk laporan tersebut? A. Menceritakan keberhasilan proyek secara rinci. B. Menyebutkan kekurangan rekan kerja. C. Membuat laporan umum saja tanpa analisis. D. Membahas siapa saja yang berkontribusi. E. Mengevaluasi proses kerja dan menyarankan perbaikan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah E. Mengevaluasi proses kerja dan menyarankan perbaikan. Karena refleksi pribadi dalam laporan kerja harus fokus pada proses, pelajaran yang diperoleh, serta usulan perbaikan konkret. Ini menunjukkan kemampuan analisis kritis sekaligus orientasi kuat pada pengembangan diri dan organisasi. Soal nomor 16. Anda menerima tugas baru di bidang pelayanan publik, tetapi tidak diberikan instruksi teknis yang jelas. Apa langkah awal yang paling tepat? A. Menebak sendiri cara melaksanakan tugas. B. Meminta arahan spesifik kepada atasan. C. Menunda pekerjaan sampai arahan jelas. D. Membagi tugas ke rekan lain tanpa konfirmasi. E. Membiarkan tugas sampai ada evaluasi. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Meminta arahan spesifik kepada atasan. Karena komunikasi proaktif saat menerima tugas baru penting untuk memastikan pemahaman tepat. Meminta arahan menunjukkan sikap bertanggung jawab, menghindari kesalahan kerja, serta mempercepat penyelesaian sesuai ekspektasi. Soal nomor 17. Dalam layanan online, Anda menemukan banyak warga mengisi formulir pendaftaran tidak sesuai format. Apa strategi terbaik Anda untuk mengatasi masalah ini? A. Mengoreksi semua kesalahan warga secara manual. B. Membuat panduan pengisian yang sederhana dan disebarkan. C. Mengabaikan karena itu bukan tugas Anda. D. Menyuruh warga mengisi ulang tanpa bantuan. E. Menutup layanan pendaftaran sementara. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Membuat panduan pengisian yang sederhana dan disebarkan. Karena pendekatan pencegahan jauh lebih efektif daripada koreksi manual. Dengan membuat panduan sederhana, Anda meningkatkan pemahaman pengguna, mengurangi kesalahan, dan mempercepat proses layanan. Soal nomor 18. Dalam proyek pelayanan terpadu, Anda ditugaskan sebagai penghubung antar beberapa unit. Namun, satu unit jarang merespons pesan Anda. Apa tindakan terbaik? A. Mengeluh kepada pimpinan. B. Mengabaikan unit tersebut dan bekerja sendiri. C. Mengadakan pertemuan langsung untuk memperjelas koordinasi. D. Membatasi komunikasi hanya lewat surat resmi. E. Menunda pekerjaan sampai semua merespons. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah C. Mengadakan pertemuan langsung untuk memperjelas koordinasi. Karena bertemu langsung mempercepat klarifikasi masalah, membangun komunikasi dua arah, serta membantu mengatasi hambatan koordinasi yang bisa menghambat pencapaian hasil bersama. Soal nomor 19. Anda bertugas menyiapkan laporan evaluasi layanan bulanan. Ketika mengumpulkan data, beberapa bagian tidak mengirimkan laporan tepat waktu. Apa langkah Anda? A. Membuat laporan seadanya dari data yang ada. B. Menyusun laporan sebagian dan mencatat kekurangan dengan catatan khusus. C. Menunda laporan sampai semua data masuk. D. Memarahi bagian yang terlambat. E. Mengganti data kosong dengan perkiraan pribadi agar cepat selesai dan tepat waktu. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Menyusun laporan sebagian dan mencatat kekurangan dengan catatan khusus. Karena laporan tetap harus disampaikan sesuai tenggat, sambil mencatat kekurangan secara objektif. Ini menunjukkan tanggung jawab pada proses administrasi dan mendorong perbaikan sistem pengumpulan data di masa depan. Soal nomor 20. Anda ditugaskan menerima kunjungan tamu penting ke kantor. Namun mendekati hari H, daftar kebutuhan fasilitas belum dikonfirmasi. Apa langkah Anda? A. Menunggu sampai tamu datang baru menyiapkan semua kebutuhan fasilitas yang dipakai. B. Menghubungi panitia dan menyusun fasilitas berdasarkan standar umum. C. Membatalkan sebagian fasilitas agar lebih mudah. D. Mengabaikan masalah karena bukan prioritas utama. E. Menunda persiapan sampai ada konfirmasi resmi. Silahkan memilih jawaban yang benar.
Jawabannya adalah B. Menghubungi panitia dan menyusun fasilitas berdasarkan standar umum. Karena persiapan kunjungan harus tetap berjalan dengan standar profesional, bahkan tanpa konfirmasi rinci. Mengambil inisiatif berdasarkan standar umum menunjukkan orientasi pada hasil dan kesiapan pelayanan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.